Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisha Indriani Putri dari kelas manajemen 8. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar manajemen dan organisasi. Pengertian manajemen merujuk pada 4 hal, yaitu pada proses, seni, ilmu, dan yang terakhir adalah profesi. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, yaitu seni. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dan yang ketiga, menurut Ludwig Gulick, manajemen merupakan pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Yang terakhir, profesi. Manajemen sebagai profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang dimiliki oleh yang dilakukan orang-orang yang memiliki keterampilan dan keahlian sebagai kader, pemimpin, manajer pada suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, planning, perencanaan. Yang kedua, organizing, pengorganisasian. Yang ketiga, actuating, pengarahan dan pengimplementasian. Yang keempat, controlling, pengawasan dan pengendalian. Fungsi perencanaan, proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentu strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Fungsi pengorganisasian di sini menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang ketiga, fungsi actuating, pengarahan dan implementasi. Proses implementasi dapat dijalankan oleh seluruh pihak organisasi serta memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Dan yang terakhir, keempat, controlling, fungsi pengawasan dan pengendalian. Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Selanjutnya, fungsi operasional dalam manajemen. Fungsi operasional dalam manajemen ada 5. Yang pertama, fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik dapat dipelihara dan tetap bekerja sama dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Yang kedua ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini berfungsi untuk mengidentifikasi apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara mewujudkan
dan bagaimana cara pemenuhan untuk mewujudkannya. Yang ketiga, manajemen produksi. Manajemen produksi ini berfungsi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang berdasarkan dengan keinginan konsumen, dengan teknik produksi yang efisien, dari mulai pilihan lokal produksi hingga produk akhir yang oleh produk tersebut. Keempat, manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis. Tugas manajemen keuangan diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh dan dengan cara bagaimana modal yang diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Dan yang terakhir, manajemen informasi. Manajemen ini berfungsi untuk terus bertahan dalam jangka panjang, memastikan bahwa manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal. Pengertian organisasi. Organisasi menurut Griffin 2002 adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Adapun definisi dari Ernie dan Kurniawan 2005, organisasi yaitu sekelompok orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kerjasama. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama ada organisasi profit. Di dalam organisasi profit tersebut ada perusahaan besar. Contohnya perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Perusahaan kecil. Contohnya seperti toko kelontong, warung sembako, pasar tradisional, dan lain-lain. Dan ada perusahaan multinasional seperti perusahaan Gojek, Grab, Danels, Starbucks, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada organisasi non-profit atau nirlaba. Dalam organisasi non-profit ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, lembaga pendidikan, yayasan sosial, dan lain sebagainya. Sumber daya organisasi ada 5. Yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya informasi, yang ketiga sumber daya fisik, yang keempat sumber daya keuangan, dan yang terakhir kelima sumber daya alam. Masuk pada materi yang kedua, yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Pengertian manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi yang dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Adapun keahlian manajemen, yang pertama, keahlian teknis, teknik atau technical skills. Yang kedua, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi. Yang ketiga, keahlian konseptual. Dan keempat, keahlian dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, kelima, kelanjutan dalam mengelola waktu. Manajemen, sains atau seni. Manajemen sebagai sains sebagai berikut. Manajemen sebagai seni sebagai berikut. Materi ketiga yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Adapun strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama,
strategi reaktif. Kedua, strategi defensif. Yang ketiga, strategi akomodatif. Yang keempat, strategi proaktif. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat bagi perusahaan yaitu citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Memiliki partner dalam misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Dimensi etika dalam manajemen. Ada dua, yaitu yang pertama, etika adalah pandangan, keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Yang kedua, etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Selanjutnya, nilai personal sebagai standar etika. Nilai atau bisa disebut values. Ini pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Berikutnya ada konflik nilai. Di dalam konflik nilai ini ada 3 konflik, yaitu konflik intrapersonal, kedua konflik individu organisasi, ketiga konflik antar budaya. Upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen ada 4, yaitu pelatihan etika, yang kedua advokasi etika, ketiga kode etik, keempat keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Materi keenam yaitu mendirikan dan memperbarui organisasi. Yang pertama, bisnis kecil, di mana sebagian bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit bekerja di satu lokasi. Kewirausahaan atau entrepreneur, seorang pelopor bisnis atau seorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dalam memprakarsai perubahan produk. Fungsi yang spesifik untuk wirausahaan adalah kemampuan mengambil faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal, dan menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa. Manfaat kewirausahaan ada 4, yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua produktivitas, yang ketiga teknologi produk atau jasa baru, keempat perubahan besar. Ada 5 dimensi perbedaan antara manajer dan kewirausahaan, yaitu yang pertama, kebutuhan akan berprestasi, yang kedua, letak kendali, yang ketiga, toleransi terhadap resiko, yang keempat, toleransi terhadap keraguan-raguan, yang kelima, tingkah laku tipe A. Selanjutnya, perbedaan manajer dan kewirausahaan. Menurut Ellen Fagenson, perbedaan wirausahaan cenderung menghargai sikap, menghormati diri, kebebasan, kebanggaan mencapai sesuatu, dan gaya hidup yang menarik. Sedangkan manajer cenderung untuk menghargai persahabatan sejati, kebijaksanaan, penyelamatan, dan kesenangan. Adapun hambatan terhadap kewirausahaan menurut Carl Vesper, yaitu kurangnya konsep yang layak untuk berhasil, kurang mengenal pasar, kurang keterampilan teknis, kurang modal awal, mudah merasa puas dan tidak termotivasi. Adapun cara memperbarui organisasi, menurut
konsep pengalaman organisasi yang diajukan oleh Peter Senge dan James Brian Quinn menggunakan teknik simpul ganda atau double loop. Pengalaman simpul ganda adalah pengalaman yang mengoreksi kesalahan kembali untuk meninjau nilai-nilai yang mendasari dan kebijakan organisasi dalam proses pembuatan keputusan. Materi terakhir yang keenam, manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia yaitu proses upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Adapun proses manajemen sumber daya manusia yaitu Human Research Planning, bisa disebut juga dengan perencanaan sumber daya manusia, adalah perencanaan untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, penyediaan tenaga kerja. Adanya rekrutmen. Upaya perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai kualifikasi yang telah ditetapkan dan dalam perencanaan tenaga kerja. Ada juga seleksi, penentuan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang akan digunakan perusahaan dalam proses rekrutmen. Yang ketiga, proses development atau pengembangan sumber daya manusia. Di sini ada on the job training. Di dalam on the job training tadi ada coaching, planned progression, job rotation, temporary tasks, performance appraisal programs, dan di personal development tersebut juga ada off the job training, yang di dalamnya ada executive development programs, laboratory training, organizational development. Yang keempat, pemeliharaan tenaga kerja. Kompensasi, penghargaan yang diberikan perusahaan sebagai balasan atas prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. Dan juga ada benefit, penghargaan. Benefit ini adalah penghargaan yang diprogramkan bagi tenaga kerja dengan tujuan agar kebutuhan tenaga kerja dapat terpelihara. Dan yang terakhir, personnel utilization atau pemanfaatan tenaga kerja. Ada beberapa, di dalamnya ada promosi. Promosi ini adalah pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi secara struktural dalam organisasi perusahaan. Dan selanjutnya ada demosi, penurunan tenaga kerja yang lebih rendah yang biasanya disebabkan karena penurunan kualitas tenaga kerja dalam pekerjaannya. Dan berikutnya transfer, memindahkan tenaga kerja ke bagian yang lain, yang diharapkan tenaga kerja tersebut dapat lebih produktif setelah mengalami proses transfer. Berikutnya, separasi. Separasi ini dilakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu di tenaga kerja ke lingkungan yang lain. Sekian dari saya tentang penyampaian materi-materi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.